Mereka bilang tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang. Pribadi yang unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai pribadi yang unggul dengan tata krama, sopan, dan malu. Sebelum itu, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pernah gak sih kalian melihat orang-orang yang memiliki tata krama dan sopan santun sangatlah dihargai di sekitar lingkungan mereka? Itu karena mereka dapat memberikan contoh yang baik bagi lingkungannya. 3 aspek inilah yang akan kita pelajari hari ini. 3 aspek bersosial, yaitu tata krama, sopan santun, dan malu. Aspek pertama, tata krama. Tata krama merupakan norma-norma pergaulan yang berkaitan dengan kebiasaan dalam bertindak maupun bertutur kata yang berlaku atau disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat. Tata krama mengandung nilai-nilai yang berlaku khusus pada daerah tertentu. Oleh karena itu, sangat mungkin tata krama di setiap daerah sangatlah berbeda, tetapi memiliki maksud dan tujuan yang sama. Adanya tata krama, orang yang lebih muda dapat menghargai yang lebih tua, dan sebaliknya, orang yang lebih tua dapat menyayangi yang lebih muda, seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Ibnu Sarhi anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala malam yarham saghirona wa yaghrif haqqo kabirona falaysa minna. Artinya, Ibnu Sar berkata, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang tidak menyayangi orang yang kecil di antara kami dan tidak mengerti hak orang lebih besar di antara kami, maka ia bukan dari golongan kami. Tata krama memiliki 4 aspek dalam keseharian kita, yaitu yang pertama adalah tata krama dalam berkomunikasi lisan, yang kedua tata krama dalam di media sosial, dan yang ketiga tata krama dalam bersikap, dan yang terakhir tata krama dalam berpakaian. Seperti yang kita ketahui, berkomunikasi merupakan salah satu cerminan dari kepribadian seseorang tersebut. Dengan berkomunikasi, seseorang bisa membagi ilmu mereka ataupun cerita mereka. Dan berikut ini adalah 10 bertata krama dalam berkomunikasi. 1. Berbahasa yang baik. Sebelum berbicara, hendaklah tidak mengeluarkan kata-kata kotor ataupun yang dapat menyinggung perasaan si lawan bicara. Yang kedua, ketika berbicara dengan orang tua, hendaklah menjaga pandangan dan menunduk, bermaksud untuk tidak menyinggung perasaan mereka dan menghormati apa yang mereka katakan. Yang ketiga, di beberapa adat daerah memposisikan agar saat bicara dengan yang lebih tua tidak memposisikan diri lebih tinggi baik bahasa yang digunakan ataupun intonasi suara. 4. Melihat si lawan bicara ketika berbicara. 5. Menjadi pendengar yang baik. 6. Tidak memotong pembicara si lawan cerita. Wah, di sini siapa nih yang suka memotong cerita orang lain? Itu nggak baik loh guys. Yang ketujuh, tidak berkacak pinggang atau menunjuk-nunjuk orang saat berbicara. 8. Ketika berbicara dengan banyak orang, ada baiknya menggunakan bahasa yang dapat dimengerti dan tidak berbisik-bisik berdua. Dimaksud untuk tidak menyinggung yang lainnya. 9. Menghindari bergurau yang berlebihan atau tertawa berlebihan. Dan yang terakhir, ketika memulai berbicara dengan alat komunikasi, ucapkan salam, mengenalkan diri, memastikan bahwa lawan bicara adalah orang yang kita maksud. Pada saat pembicaraan akan berakhir, maka mengucapkan terima kasih dan menutup pembicaraan dan mengucap 2. Tata krama dalam media sosial. Di sini siapa sih yang main Instagram, Twitter, WhatsApp, ataupun Facebook? Yap, mereka merupakan jejaring media sosial yang saat ini kita gunakan.
Seperti yang kita ketahui, baik dimanapun kita berbicara atau berkomunikasi dengan orang lain, tata krama ataupun etika haruslah kita gunakan, seperti saat memposting foto atau status. Disarankan untuk tidak menggunakan hal yang tidak senonoh ataupun menggunakan kata-kata yang dapat menyakiti orang lain. Dengan adanya tata krama ataupun etika, kita bisa merasa lebih nyaman ataupun aman. Yuk, lebih bijak menggunakan jejaring media sosial. 3. Tata krama bersikap. Tidak hanya saat berkomunikasi, tata krama bersikap juga sangat penting untuk berinteraksi dengan orang lain. Bersikap juga menyangkut tata cara menggunakan dan memposisikan bagian-bagian tubuh kita saat berinteraksi dengan orang lain. Seperti bagaimana cara kita menyampaikan salam, atau saat tertawa, itu pun perlu diperhatikan. Berikut ada 6 tata krama bersikap dengan orang lain. Yang pertama, jangan silangkan kaki dan tanganmu. Yang kedua, lakukan kontak mata dalam tempo yang singkat. Yang ketiga, buatlah jarak untuk kenyamanan si lawan bicara. Yang keempat, posisikan bahu dalam keadaan santai. Yang kelima, mengangguk kecil ketika lawan bicara sedang berbicara. Ini dianggap bahwa kita memperhatikan dan mendengarkan mereka. Yang keenam, tampakkan muka antusias, sesekali tersenyum untuk menunjukkan bahwa kita mendengarkan mereka. 4. Tata krama berpakaian. Fungsi berpakaian adalah untuk menutupi aurat dan untuk memperindah jasmani manusia, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisa walibasut taqwa zalika khair zalika min ayatillahi la'allahum yazakkarun. Artinya, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagaimana tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Quran Surat Al-A'raf ayat 2. Aurat merupakan bagian tubuh yang harus tertutup, sehingga terjaga dari pandangan orang lain. Aurat laki-laki dewasa adalah antara pusat dan lutut, sedangkan aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Dengan demikian, jika bagian tubuh yang merupakan aurat tersebut tertutup oleh pakaian, akan terjaga dari pandangan orang-orang di sekitar. Aspek kedua, santun. Pembahasan selanjutnya adalah santun. Di sini siapa yang tahu definisi santun? Yap, santun adalah berkata lemah lembut serta bertingkah laku yang baik. Dari definisi di atas bisa kita simpulkan, santun mencakup santun dalam ucapan dan santun dalam perbuatan. Dan Allah sangat mencintai sikap santun, sebagaimana hadis riwayat Ibnu Majah. Ani bin Abbas anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li syajjil Ashri inna fika khoslataini yuhibbuhuma Allahul hilmi wal haya'a. Artinya, dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Al-Ashaj Al-Asri, sesungguhnya dalam dirimu terdapat 2 sikap yang dicintai oleh Allah, yaitu sifat santun dan malu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dengan bersikap dan bertutur kata sopan santun, kita akan dihargai dan dihormati oleh orang lain. Dan sebaliknya, jika kita tidak bersikap sopan santun terhadap orang lain, kita tidak akan dihormati dan dihargai. Semisal, kamu berada di dalam rumah sebagai seorang anak yang hormat dan sayang kepada kedua orang tua, tugas kita adalah bertutur kata sopan santun dan tidak membantah apa yang mereka ucapkan. Atau saat kamu dalam pergaulan di masyarakat sebagai makhluk sosial, kita selalu membutuhkan orang lain.
Oleh karena itu, perlakukanlah orang lain dengan baik juga, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, dan berkatalah yang baik kepada manusia, laksanakan sholat dan tunaikanlah zakat, tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Melalui ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala bermaksud untuk menyampaikan kepada kita hambanya untuk tutur kata yang baik kepada sama manusia seperti keluarga, sahabat, guru, dan lingkungan masyarakat. Nah, bagaimana nih? Bagus bukan apabila kita terapkan sehari-hari kesopanan itu? Aspek ketiga, yakni malu. Aspek yang terakhir ini bukan rasa minder yang tidak percaya diri atau yang malu-maluin ya. Malu dalam aspek ini adalah menahan diri dari perbuatan jelek, kotor, tercela, dan hina. Rasa malu juga merupakan bagian dari iman, sebagaimana sabda hadis Rasulullah SAW, yakni yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'u wa sittuna syu'bata wal haya'u syu'batu minal iman. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman mempunyai lebih dari 60 cabang dan malu adalah salah satu cabang dari iman tersebut. Hadis tersebut menegaskan bahwa malu juga salah satu bagian dari iman. Seperti seorang murid yang malu untuk mencontek, karena mulut tersebut sadar bahwa Allah Maha Melihat dan Maha Mengetahui. Dan jika murid tersebut tetap mencontek, itu artinya iman seorang murid tersebut sudah mulai luntur. Wah, bahaya banget kan? Nah, dengan adanya sifat malu, seseorang bisa menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mencuri, berbuat zina, mencela orang, dan perbuatan lain yang dibenci oleh Allah. Nah, bagaimana nih? Apakah kalian sudah memahami dengan ketiga aspek yang telah dijelaskan tadi? Ketiga aspek yang telah dijelaskan tadi juga memiliki manfaat loh, baik bagi diri kita ataupun bagi orang lain. Lalu apa saja sih kira-kira manfaatnya? Yuk kita simak. Yang pertama, membuat seseorang dapat mudah diterima karena bisa menciptakan suasana yang nyaman dalam berbagai situasi. Manfaat yang kedua, membuat kita lebih disegani, disenangi, dan lebih dihargai oleh lingkungan di sekitar. Manfaat yang ketiga, dapat menunjang karir dan kesuksesan. Sedangkan manfaat yang terakhir, kita bisa terhindar dari perbuatan yang tercela sehingga dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, sekarang sudah paham kan? Banyak manfaat yang akan kita dapat ketika kita mengamalkan sikap tata krama, sopan santun, dan sikap malu. Yuk mulai sekarang kita tanamkan dalam diri kita sikap-sikap tersebut agar kita memiliki kehidupan yang lebih baik.